Dewi, kita lihat awal ayat yang kedua. Surat Inna atau Inna tadi, surat Al-Kautsar itu, lihat awal ayat kedua. Apa firman Allah? Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Sudah, titik itu aja. Titik itu aja. Oh, ternyata Allah sudah memberikan cara berterima kasih. Maka tulisan-tulisan kita tadi yang kita katakan terima kasih itu ini, jadi kita ketawa sendiri. Kok ternyata Allah memberikan jawaban. Jadi jawabannya apa untuk bersyukur kepada Allah? Salat. Iya. Adapun yang lain nanti dulu. Karena Allah tegas sekali memberikan jawaban. Cara bersyukur yang pertama kali adalah salat. Fasholli li rabbika. Maka salatlah untuk Tuhan. Coba bisa enggak kita merasakan ini? Jadi Allah sendiri yang nyuruh, bukan saya yang jelaskan. Coba rasakan sendiri. Inna a'toina kal kausar. Fasholli li rabbika. Jadi nanti kalau ada orang membahas tentang kesyukuran apapun sebuah nikmat, munculkan ayat ini. Fasholli li rabbika. Salat adalah zikir yang kesyukuran yang paling utama. Karena apa? Ketika kita Allahu Akbar, orang mengatakan, apakah saya khusyuk apa enggak ya? Ya tanyakan kepada orang yang tanya tadi. Anda ketika sholat berani nengok enggak? Kalau Anda tidak berani nengok, berarti Anda sadar bahwa diri Anda sholat. Udah gitu aja. Jadi Anda sadar bahwa diri Anda sholat itu sudah cukup bahwa Anda sedang sholat. Jadi jangan meragukan sholat kita. Kecuali sholat kita masih nengok lah masalah. Allahu Akbar kok nengok kanan, nengok kiri, nengok atas, nengok bawah lah, itu masalah. Lagi, seandainya kita sholat dipanggil oleh anak kita, nengok apa enggak? Enggak, lah itu berarti kita sadar bahwa diri kita sholat. Sudah enggak usah terlalu dibebankan sholat, beban pada diri, sholat saya sah apa tidak. Nah kan itu. Hanya kalau sholat sah itu dilihat wudunya harus sesuai dengan yang diminta kan gitu toh. Bahwa muka dibasuh, oh sudah, tangan dibasuh, sudah, kepala dibasuh, diusap sudah, kaki dibasuh semua sudah, ya sudah. Pertanyaan yang pertama? Yang pertama tadi dari jamaah Zoom, Pak. Ya. Itu tanya tentang kembali ke ayat 1. Iya. Al-Kautsar ayat 1. Jadi kemungkinan manusia itu kan ya wajar kalau keimanannya kadang naik kadang turun. Nah, apakah setiap yang terjadi itu gimana cara membedakannya, mana yang namanya nikmat, mana yang namanya ujian? Karena kan kaitannya dengan ayat 1 tadi kan, Al-Kautsar ayat 1 kan, ketika kita mendapat nikmat maka kita kayak disuruh ketika kita mendapat nikmat kita sholat gitu kan Mbak, kita sholat dan berkurban. Nah terus pertanyaannya bagaimana cara melihat sesuatu itu adalah suatu nikmat atau itu suatu ujian? Itu pertanyaan pertama. Nanti pertanyaan keduanya mungkin yang pertama dulu saya jawab. Yeah. Kita itu bukan membahas perkata apa, sehingga kalimat yang disampaikan oleh Allah tidak usah diperlebar. Nanti kita bingung sendiri. Kita itu baru belajar nanggapi kalimat Allah ke kita. Kan itu. Inna a'toina kal kautsar. Bukankah saya berikan kepada kamu nikmat yang banyak? Sudah hanya itu aja. Tidak usah diperlebar. Kita jawab, ya. Nah, kadang kan Mbak, yang tadi ditanyakan
gimana caranya ngeliat itu apakah suatu nikmat atau cobaan? Jangan ngomong gitu, nggak usah bicara itu. Kita tuh semua tahu bahwa penglihatan kita dapatkan itu nikmat, ya kan? Apa yang membuat kita bisa bersyukur tidak ngresulo? Itu nikmat. Artinya apa adanya, jangan diperlebar. Kalau kita membaca ayat kita perlebar, nanti kita kesulitan sendiri. Ini kan, jadi jangan diperlebar. Ini kan Allah bercerita sama kita. Ini teman-teman yang di rumah dengar semua ya, dengar ya. Ada, ya. Ini ayat ini tuh kita, Allah bicara sama kita semua. Bukan, coba saya membacakan ayat ini. Kami sudah memberikan nikmat kepada kamu semua belum? Ya, banyak apa sedikit? Nah, di antara kita ngomong ya Allah ini, ya Allah ini, ya Allah ini. Ya, sudah. Terus kita akan ngomong, ya Allah, Engkau sudah memberikan banyak pada saya, ya saya harus berterima kasih padamu. Kan gitu, terbesit dalam hati. Kemudian Allah bicara sama kita, fasoli lirabbika sholat. Sudah, itu aja. Kalau kita berlebar, kita malah kebingungan sendiri. Nanti pertanyaan tadi, apakah kesulitan itu merupakan nikmat? Nanti kita akan masuk ke ayat yang lain. Itu buat catatan saja, karena tidak masuk di ayat ini. Saya akan ajak semua teman, jangan merasakan kesulitan menerima ayat Allah yang apa adanya. Nanti kita sendiri yang membuat sulit, itu kasihan diri kita. Ya, saya kira itu. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tadi dari ibu yang itu tentang Al-Kausar ayat kedua, Pak. Iya. Itu kan disebutkan dirikanlah sholat dan berkurban. Berkurbannya nanti, saya hanya memberikan contoh saja bahwa Allah tidak mengatakan berkurban nomor pertama. Sholat dulu. Allah nyuruh kita sholat. Ini aja dulu. Saya kan tadi hanya memberikan contoh saja bahwa ayat Allah itu bisa kita pahami kalau kita merasakan sendiri gitu. Nah, dasar ayat apa adanya itu kita pegang aja dulu. Nanti tiba-tiba ada yang ngomong, ya namanya sholat kan tidak hanya Allah Akbar, tapi kita sholat berarti doa itu juga sholat. Nanti dulu orang ini namanya sholat ya sholat kan itu. Adapun nanti sholat itu dimana macam-macam ya tidak usah terlalu jauh dulu. Dipaham ya? Ini kita semua kumpul tiap waktu, kadang hari Ahad, kadang hari Sabtu yang kadang hari yang lain. Itu saya hanya ingin ngoyak teman-teman, Quran ini diberikan ke pribadi kita masing-masing, jangan menyulitkan diri sendiri, eman-eman kita. Ya, jadi kita tidak bicara yang korban ya, tapi hanya saya berikan contoh. Nikmat yang pertama apa yang harus kita lakukan? Sholat, itu aja dulu. Sudah, ya. Ya, Pak. Udah, itu aja. Saya tidak akan jawab. Karena ini kita baru buat contoh. Ya. Nah, nanti kan setelah kita baca surat yang lain. Adapun ini apa adanya. Ini apa adanya. Apa? Coba dianu dulu, dirasakan dulu. Bukankah saya berikan kepada kamu nikmat yang banyak? Maka kita akan katakan, ya Allah, saya sehat, alhamdulillah. Saya bisa melihat, alhamdulillah. Kemudian Allah nyuruh apa? Bu, kamu sholat kalau kamu ingin bersyukur kepada saya atas pemberian yang saya berikan ke kamu. Jadi bersyukur untuk nikmat itu adalah sholatnya. Ya enggak tahu, dipikir sendiri. Jadi sebenarnya itu Allah selalu menerangkan antara ayat 1 sama 2 itu ada jawabannya Nabi Muhammad. Ya, nanti begitu gitu. Begitu betul. Tapi yang kita pegang jawaban yang pertama dulu Allah, yaitu apa? Salat. Sudah, itu aja dulu. Jadi salat itu bagi orang yang tidak salat berarti tidak bersyukur. Dipahami sendiri-sendiri aja. Ya gitu. Jangan butuh dukungan.
Karena ini ayat ini wah, itu setau banget.